segala tentaranya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya.
Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Berbahagialah bangsa yang di
Terpujilah Allah Bapa dan Putra Allah yang tunggal serta Roh Kudus, karena besarlah kasih-Nya bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara kekasih, setelah kita merayakan turunnya Roh Kudus, maka kita merayakan Tritunggal Yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini kita merayakan misteri Allah beserta kita. Kristus adalah kehadiran Allah yang menyelamatkan kita, dan Roh Kudus membawa kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Mari kita membuka hati dan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh-Nya, agar hidup kita selalu terarah kepada persatuan cinta kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga mampu mewartakan ajakan persatuan kasih mesra-Nya bagi semua orang. Kita merendahkan diri, mengakui dosa kita, agar layak memuji Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia untuk memberikan hidup ilahi kepada kami dan mengangkat kami menjadi putra-putri Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia untuk mewahyukan kepada kami kehidupan ilahi yang sedalam-dalamnya. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia, wafat dan bangkit demi kebaikan kami, serta mengutus Roh Kudus dari Bapa untuk tetap mendampingi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah kami dan mengikat perjanjian yang menyelamatkan kami melalui Kristus Putra-Mu. Bimbinglah kami untuk mengimani Dia, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, daya hidup yang akan menghimpun kami dalam cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Ulangan.
Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah yang ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya, dan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Refrain. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya diciptakan segala tentaranya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Refrain. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Refrain. Berbahagialah. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Refrain. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang akan menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberikan kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara kekasih, istilah Tritunggal Maha Kudus itu menjadi sandungan bagi orang Kristen. Tidak masuk akal di orang sebelah bahwa Tuhan ada tiga, atau Tuhan itu punya anak seperti manusia. Tapi apapun orang sangka, kita hanya percaya kepada kitab suci. Kita tidak pernah mengenal Allah secara pribadi, tetapi kita hanya mendapat info dari kitab suci. Sejauh Tuhan mau dikenal. Ada seorang imam, dia bernama Markion, memunculkan pandangan baru bahwa Tuhan dalam perjanjian lama dengan Tuhan dalam perjanjian baru itu berbeda. Katanya, perjanjian lama itu monoteisme ketat. Sedangkan Yesus mengatakan, "Aku datang dari Bapa, dan aku mengutus Roh Kudus." Berarti bukan lagi monoteis ketat seperti perjanjian lama. Yesus justru didakwa karena dipandang menghina agama Yahudi, ketika mengatakan bahwa ia datang dari Allah dan ia adalah putra Allah. Itu kesalahan besar Yesus. Seperti Ahok. Ahok dianggap menista agama. Yesus juga dianggap menista agama. Itu kesalahan besar Yesus. Dan sampai sekarang ini orang Yahudi susah percaya kalau Tuhan itu punya putra, punya anak, seperti gambaran Yesus. Tapi sebenarnya saudara-saudari, dalam perjanjian lama sudah diwahyukan pelan-pelan bahwa Tuhan itu tidak sendirian, tidak kesepian, tapi ada temannya dalam kesatuan Tritunggal. Memang istilah Tritunggal itu baru muncul dalam Konsili Nisea untuk menyatakan bahwa Tuhan itu satu tapi tiga pribadi. Satu hakikat tapi tiga pribadi itu disebut Tritunggal. Orang Yahudi hanya berpegang pada gambaran Tuhan sebagai yang tunggal dan esa. Seperti dikatakan dalam kitab Ulangan, "Dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu esa,
Tuhan kita itu Esa, tidak ada Allah lain. Esa tunggal, ketat. Namun dalam perjanjian lama di tempat yang lain juga, khusus dalam Kejadian 1 ayat 26, dikatakan Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan dalam kitab suci dicetak besar itu kita. Siapa lawan bicara Tuhan waktu itu? Pasti bukan malaikat maupun manusia, karena malaikat dan manusia belum ada. Tidak mungkin dia berbicara pada dirinya sendiri. Tuhan berbicara kepada temannya, tanda petik. Itu Putra dan Roh Kudus. Karena Yesus sendiri dikatakan dalam Injil Yohanes, pada mulanya ada sabda. Sabda itu bersama-sama dengan Allah. Dan sabda itu adalah Allah. Itulah Yesus. Yesus sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Dan dia menciptakan segala sesuatu. Karena dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan tidak ada satupun dari yang telah jadi yang tidak diciptakan melalui Dia. Dan Yesus adalah pencipta. Tangan Bapa untuk mencipta. Kemudian Kejadian 1 ayat 1. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Rohnya yang melayang bukan Allahnya, bukan Bapa yang melayang-layang di atas air. Juga bukan sabdanya yang melayang di atas air, tapi roh Allah melayang-layang di atas air. Jadi sudah dibedakan antara roh Allah dan Allah sendiri. Seperti dalam Injil Yohanes dibedakan antara sabda Allah dan Allah sendiri. Kemudian Kejadian 18. Abraham didatangi 3 tamu yang menjanjikan akan memberikan keturunan kepada Sarah yang sudah sangat tua waktu itu. Kemudian ternyata bahwa 3 orang itu adalah Tuhan sendiri. Jadi itu sudah tergambarkan Tritunggal yang Maha Kudus. 2 Samuel 7 ayat 14. Tuhan yang Esa itu menubuatkan akan membangkitkan dari keturunan Daud seorang tokoh yang akan disebut anak Allah, yang akan memerintah selama-lamanya. Tokoh itulah yang dikabarkan oleh malaikat kepada Bunda Maria. Engkau akan mengandung Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak yang disebut anak Allah yang kudus. Kemudian Yesus sendiri mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Artinya apa? Tuhan dalam perjanjian lama dengan Tuhan dalam perjanjian baru itu adalah sama. Untuk menangkis pandangan seorang imam tadi mengatakan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru itu berbeda. Perjanjian lama monoteis tunggal, perjanjian baru tritunggal. Padahal sama. Hanya saja Tuhan mewahyukan diri secara bertahap. Kenapa? Umat Israel berada di tengah-tengah orang penyembah berhala. Masing-masing keluarga punya dewa dengan patung-patungnya. Masing-masing klan atau kaum mempunyai dewa. Banyak dewa di mana-mana dengan patung-patungnya. Nah, untuk menghindari jangan sampai
umat Israel terjerumus di dalam pendewaan orang-orang kafir sekitarnya itu, maka Tuhan tidak mau juga di dalam Tritunggal. Umat Israel belum mampu menangkapnya. Maka itu dia selalu mengatakan, Tuhan Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Allah yang mewahyukan diri kepada Abraham, nah itu diwariskan kepada keturunannya sampai kepada umat Israel. Tapi tidak berarti bahwa Tuhan itu tunggal saja. Nah, seperti gambaran katakan tadi dalam beberapa ayat. Jadi umat Israel berarti kata bangsa penyembah dewa-dewa perlu membedakan diri dengan menyembah satu Tuhan. Itu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Untuk menghindari bahaya, bangsa Israel akan meniru dewa-dewa sekitarnya yang banyak jumlahnya. Kemudian pada saat jadi anggap tepat, Tuhan baru mewahyukan diri secara lengkap. Tuhan mewahyukan diri secara sempurna melalui Yesus Kristus. Dia mewahyukan segala sesuatu, khususnya setelah Roh Kudus turun. Yesus sendiri mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, mengertinya, menangkapnya. Tetapi jika Roh itu datang, Ia akan membimbing kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi dengan turunnya Roh Kudus, sempurnalah pewahyuan Tuhan tentang dirinya. Allah Bapa mencipta, Yesus menebus, Roh Kudus menjiwai gereja dan memeliharanya hingga akhir zaman. Tritunggal yang diwahyukan Tuhan sendiri itu muncul di dalam pembaptisan, rumusan baptisan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Satu nama, tapi dalamnya ada 3. Tidak dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, berarti satu. Kesatuan, tetapi dalamnya ada 3 pribadi. Kalau dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, itu disebut Triteis, 3 Tuhan yang terpisah-pisah. Dalam agama Hindu disebut Trimurti, 3 Tuhan. Brahma mencipta, kemudian Siwa merusak, Wisnu memelihara. Itu kalau Trimurti terpisah-pisah. Sedangkan Tritunggal kita percaya adalah satu hakikat tapi 3 pribadi dengan tanda petik peranan masing-masing. Kalaupun dalam peran masing-masing ini tetap hadir secara bersama-sama. Bagaimana itu bisa dipahami? Seperti itulah gambaran kitab suci. Dalam permandian Tuhan Yesus di Sungai Yordan, Bapa sendiri mewahyukan diri bahwa dia mempunyai anak. Kita Yesus keluar dari air, terbukalah langit. Dan dari langit itu kedengaran suara, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan sendiri mengakui Yesus sebagai putranya. Dan sesudah itu, Yesus diurapi oleh Roh Kudus dengan turunnya Roh Kudus dalam rupa burung merpati.
Di situ terungkapkan Tritunggal yang Maha Kudus. Dalam pengakuan Petrus, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus katakan, berbahagialah kau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan kepada mereka Bapa-Ku di surga. Bapa yang membisikkan kepada Petrus untuk mengetahui bahwa Yesus adalah Putra Allah yang hidup, Mesias, Anak Allah yang hidup. Bukan pengetahuannya Petrus, bukan bikinan Petrus. Lalu kemudian kita dimasukkan dalam kesatuan Tritunggal yang Maha Kudus itu dalam baptisan. Ya, kita masukkan di dalam lingkungan Bapa. Disebut keluarga Allah. Kita dimasuk ke dalam keluarga Allah. Seperti yang sering saya katakan bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, dunia itu seolah terbagi dua. Dunia di mana setan menang, menarik manusia, dan dunianya Tuhan terpisah. Adam yang mendengarkan rujukan setan itu masuk dalam lingkungan dunia iblis, dunia kejahatan. Dan karena itulah Tuhan mengutus Yesus untuk menarik kembali, merampas kembali manusia itu, memasukkan kembali ke dalam keluarga Allah. Sebab Tuhan menciptakan manusia bukan sekedar menciptakan, tetapi untuk membahagiakan manusia. Maka ketika manusia tidak bahagia, Tuhan harus berusaha. Manusia tidak mampu membebaskan dirinya dari cengkeraman setan, Tuhan yang turun tangan. Putra Allah itu Yesus Kristus. Supaya bisa menyelamatkan manusia harus tinggal di antara manusia. Berbicara dengan manusia. Pendekatan dari hati ke hati. Supaya manusia bisa menerima dia dan kembali kepada Bapa. Dan orang-orang yang percaya itu mengungkapkan diri di dalam pembaptisan. Memasukkan diri menerima keanggotaan sebagai anggota keluarga melalui baptisan. Nah, sebelum dibaptis harus lepas dulu dari dunia iblis ini. Dia telah memenangkan Adam dan Hawa, harus lepas. Sebab itulah sebelum kita dibaptis, masuk kembali dalam persekutuan Tritunggal, kita harus dulu secara aklamasi, secara tegas dan meyakinkan bahwa saya sekarang menolak setan. Saya lepas dari dunia setan, dunia iblis, dunia jahat. Dan mau bersekutu dengan Tuhan. Karena itu sebelum orang dibaptis harus mengucapkan dulu janji baptis. Apakah saudara menolak setan? Ya, saya menolak. Dan kalau anak-anak belum bisa mengucapkan itu, diwakili orang tuanya dengan catatan, dengan mengucapkan janji baptis atas nama kita bukan masalah selesai, baru mulai. Karena anak tidak tahu bahwa sudah diucapkan janjinya menolak setan. Kita yang menyadarkan dia, mewujudkan dalam hidup sehari-hari, kalau mengarah kepada kejahatan kita tarik. Kita didik dia supaya tetap menyatu dengan Allah. Tugas orang tua. Nah, bagi kita yang sudah dewasa, kita bertanggung jawab sendiri atas pengakuan kita menolak setan serta percaya hanya kepada Allah saja. Nah, manakala dalam hidup selanjutnya kita kembali bersekutu dengan setan, nah itu bisa keluarga negara kita, kesatuan kita dengan Allah itu terputus. Karena kita kembali kepada masa lampau kita. Di dalam pembaptisan
Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam pembaptisan kamu telah mati terhadap dosa. Dosa digambarkan sebagai bos yang memperhamba kita. Dosa menyuruh kita mencuri, kita mencuri. Dosa menyuruh kita berselingkuh, kita berselingkuh. Karena dia menguasai kita. Tapi ketika kita sudah mati, dosa tidak berkuasa lagi. Karena orang yang mati bisa diperintah lagi. Jadi kita lepas dengan kematian kita bersama Kristus, kita lepas dari kuasa dosa. Maka Paulus mengatakan kita mati bersama Kristus terhadap dosa, maka setelah kita bangkit bukan untuk dosa lagi, tapi bangkit untuk Allah dalam hidup baru. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus, itulah orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Mereka hidup dalam sukacita, hidup dalam kegembiraan, hidup dalam perdamaian, dalam pikiran positif, bukan egoisme, tapi orang-orang yang hidup di dalam dunia kejahatan, dunia iblis, hidup dalam percederaan, perselisihan, pikiran negatif, curiga, berkelahi, egoisme, gosip, cemburu, iri hati. Segala macam menjahat itu ada dalam dunia iblis. Nah, kalau kita kembali ke dalam situ, kalau kita sudah baptis, kita akan kembali kuasai oleh iblis. Karena iblis berusaha meraih sebanyak-banyaknya manusia sampai akhir zaman. Untuk apa? Iblis tidak mau menderita sendiri di api neraka. Iblis sudah pasti ditentukan masuk neraka. Maka supaya bukan hanya mereka yang menderita, tetapi banyak yang menderita bersama dia, dia menguasai manusia, membujuk manusia. Coba saja lihat kalau ada orang jahat, orang tidak suka terhadap seseorang, dia pasti jelek-jelekkan orang ini kepada orang lain supaya juga membenci dia. Itulah iblis. Orang tidak suka para pimpinan, dia cari-carikan kesalahan para pimpinan, cerita pada orang lain menjelek-jelekkan supaya orang itu juga tidak suka dia. Ini iblis. Iblis tidak mau menderita sendiri, tidak masuk neraka sendiri, dia mencari kawan. Maka itu saudara-saudara kita sudah dibaptis dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus ini, tetaplah tinggal di dalamnya di bawah bimbingan Roh Kudus. Janganlah hidup dalam permusuhan dengan siapapun. Hidup dalam cinta kasih. Hiduplah dalam persaudaraan. Hiduplah di dalam kasih sayang. Hiduplah dalam kejujuran dan keadilan. Karena semua itu datang dari Allah. Yang kesebaliknya datang dari kuasa iblis. Maka untuk menghormati Tritunggal Maha Kudus, mari kita bersekutu dengan Tritunggal Maha Kudus dengan mewujudkan hidup kita sehari-hari dalam cinta kasih. Yesus menggambarkan kesatuan sempurna itu adalah kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka Yesus sebelum naik ke surga berdoa supaya para murid itu bersatu. Seperti Bapa, Putra, Roh Kudus satu adanya. Bukannya sekadar bersatu sebagai paroki, bersatu dari hati ke hati. Bapa dan Putra, Roh Kudus itu bukan tiga orang yang duduk-duduk asal dekat, tapi hatinya menyatu. Satu kehendak. Apa dikehendaki Bapa, itu juga dikehendaki Putra. Itu juga dikehendaki Roh Kudus. Makanya saya mengatakan, aku hanya datang melakukan kehendak Bapakku. Dan dikatakan kalau roh itu datang,
Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia berkata-kata tentang apa didengarnya dari Bapa. Jadi kalaupun 3 pribadi, kehendaknya sama. Persekutuan hati. Dan ini ya dirindukan oleh Yesus. Supaya semua orang yang mengikuti dia itu bersatu hati seperti Bapa, Putra, Roh Kudus satu adanya. Tidak ada namanya kalau administrasi. Kita bersatu, tapi hati tidak menyatu. Saling gontok-gontokan. Kalaupun satu gereja, satu paroki, secara organisasi bagus, tapi hati tidak menyatu satu sama lain. Yang dirindukan Tuhan adalah kesatuan hati antara kita satu sama lain dan kesatuan hati dengan Tuhan. Semoga demikian. Mari kita mengucapkan syahadat di mana kita mengakui Tritunggal yang Maha Kudus. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita, yang memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dipeliharanya. Maka mari kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita. Ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dan mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu. Ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan Roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang berkumpul di sini. Ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bersyukur atas baptisan yang telah terima oleh Ignatia Karen Siseri Diana. Kita juga bersyukur atas terkabulnya doa novena Tiga Salam Maria dari salah seorang anggota umat.
Kita mohon berkat Tuhan untuk mahasiswa tingkat 3 Akper Fatima yang sedang mengadakan praktik di Rumah Sakit Selamaris. Tuhan yang Maha Kasih, pandanglah dengan rela semua anak-anak-Mu yang memasrahkan diri ke dalam tangan-Mu untuk Ignacia Karen Giseli Diana yang telah dibaptis menjadi anak-Mu sendiri. Semoga memelihara dengan kasih-Mu sehingga bertumbuh dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saudara kami telah Kau kabulkan doa novenya 3 Salam Maria. Semoga apa yang Kau berikan kepadanya semakin mendekatkan diri kepadamu, besaran untuk memuliakan Dikau. Dan kiranya Kau berkenan memberkati mahasiswa tingkat 3 Akper yang sedang praktek di Rumah Sakit Selamaris, agar semuanya berjalan baik, mereka tetap sehat walafiat dan dapat melanjutkan studi mereka dengan baik pula. Kami mohon kita berdoa untuk kita masing-masing, khusus untuk saudara-saudara yang mau mendoa kita. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami, sebab Engkau pun selalu menyertai kami, Putra-Mu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari hubungan sama manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil pohon anggur usaha manusia, ya bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kuduskanlah kami dalam roti dan anggur, tanda perjanjian baru yang menghidupkan dan mengangkat kami sebagai putra-putri terkasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang Esa, Tuhan yang satu, bukan Esa dalam pribadi, ya tunggal, tapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Kau ahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dengan pengakuan iman akan Dikau, Allah yang Maha Benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal, yang berbeda dalam pribadi, namun sama di dalam hakikat dan setara dalam keagungan. Engkau yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari dan tentunya bersorak-sorai dan secara bersama-sama berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh keliam. Pujilah Engkau di surga. Berkatilah datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduslah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Kami mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan ke semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul semua orang kudus semasa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun keperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Dia Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dijadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-henti yang berusaha, kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkung hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, dan perhatikanlah iman gerejamu, dan desilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami hingga sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi sabdalah saja maka saya bisa. Tubuh dan darah Kristus. Yesusku, aku percaya
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu
Karena kamu adalah anak. Allah telah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur karena Kau perkenankan menyebut nama-Mu. Dan karena Kau berkenan tinggal bersama kami dalam diri Putra-Mu yang telah mengorbankan diri demi kebahagiaan kami. Kami bersyukur pula karena Roh-Nya telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih. Dampingilah kami dengan cinta kasih-Mu, agar hidup kami selalu terarah kepadamu, sumber kebahagiaan sejati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita mendengarkan pengumuman. Sementara itu kita siapkan puji syukur 209. Litani Hati Yesus Maha Kudus, mempersiapkan hati kita menjelang pesta Hati Kudus. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Warta Proki tanggal 29 dan 30 Mei 2021. Perayaan Ekaristi minggu depan, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan Ekaristi hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, Misa jam 18.15. Para petugas, lektor pertama Ibu Rita Busa, lektor kedua Ibu Lucia Paikem, doa umat Ibu Rosita Masora. PPK Bapak Ferdi Kafendi, Bapak Noldi Rengkuan, Saudara Yosef Randan, Bapak Raimundus Rosso, Bapak Yohanes Misi, Bapak Martinus Jimung. Warta Paroki Bapak Raimundus EB. Perayaan Ekaristi hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, Misa jam 7.30. Para petugas, lektor pertama Ibu Yuliana Ongka, lektor kedua Ibu Desi Anditaha, doa umat Ibu Damaris Sulastri Randa. PPK Bapak Cornelis Andreas, Bapak Mercy Baktias, Bapak Clemens Colin, Bapak Yosef Dudu, Yohanes Dudu, Bapak Hendrik Sampiangin, dan Bapak Andreas Tena. Warta Paroki Bapak Alosius Sandri. Misa penutupan bulan Maria hari Senin tanggal 31 Mei 2021 jam 18.00 atau jam 6 sore. Lain-lain, petugas pengukur suhu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, Yuli Masembo dan Gita. Hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, Aloysius B. Koten dan Antonius Boli Apelabi. Kolekte Pentekosta, kolekte hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp521.000. Kolekte hari Minggu 23 Mei 2021 sebesar Rp2.207.000. Total Rp2.728.000. Pengumuman dari Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru TK dan SD Katolik. Telah dibuka penerimaan siswa baru untuk TK dan SD Katolik Pare-Pare untuk tahun ajaran 2022
Pendaftaran setiap hari jam kerja itu jam 8.00 sampai jam 12.00 di kantor TK dan SD Katolik. Yang terakhir, pengumuman dari Pemuda Katolik Republik Indonesia Cabang Komisariat Daerah Kota Parepare. Dalam rangka menghidupkan kembali organisasi Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kota Parepare yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan masa penerimaan anggota Pemuda Katolik, akan dilaksanakan rapat panitia pelaksanaan Mempenta yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 1 Juni 2021, waktu pukul 15.30 sampai 17.30. Tempat lantai dasar Gereja Paroki Santo Petrus Rasul Parepare, agenda pembentukan panitia dan lain-lain. Untuk itu, dimohon dukungan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang bisa terlibat dalam proses ini yang sudah ditetapkan dalam surat undangan. Undangan rapat sudah mulai diedarkan. Parepare, Wakil Ketua Pemuda Katolik Komda Parepare, Ernesta Randanan Suka SE. Demikian warta Proki pada malam hari ini. Atas perhatian kita semua diucapkan limpah terima kasih. Kita doakan litani hati Yesus yang Maha Kudus, mempersiapkan hati untuk merayakan Hari Raya Hati Kudus pada tanggal 11 Juni. Kalau bisa setiap hari kita doakan litani ini. 209. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus Putra Bapa Kekal, hati Yesus wujudkan Roh Kudus salam riba Bunda Perawan, hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang Maha Mulia, hati Yesus Bait Kudus Allah, hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, hati Yesus Rumah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, hati Yesus lubuk penuh keutamaan, hati Yesus yang amat patut dipuji, hati Yesus Raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat kealahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang sabar dan maha belas kasih, hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa kami, hati Yesus yang ditimpa penghinaan,
Hati Yesus yang hancur karena kejahatan kami, hati Yesus yang taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, hati Yesus pokok damai dan sepulih kami, hati Yesus kurban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan orang meninggal dalam Engkau, hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Yesus yang lembut dan rendah hati, marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terima segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu ini, yang mau membalas kasih-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, ia bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, disertai dibimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pernegas kita pada hari Tritunggal telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus tetap menyatu dengan Tritunggal yang Maha Kudus. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesempurnaan.